Oke, oke, sambil nunggu yang lain, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, sekarang sebelum kita mulai materi, kalau nggak salah sebelum Lebaran kemarin kita ada tugas ya. Silakan seperti biasa buat yang mau menjawab dipersilakan. Tulis nama sama NIM-nya ya. Ada yang mau? Waktu itu yang ini ya, yang Becky C. Tapi penjualannya diubah. Penjualannya diubah. Jadi berapa ya penjualannya kalau kelas ini? 30. 30 juta ya. Silakan, ada yang mau coba? Ada? Atau kita tidak perlu bahas? Ada yang mau? Soalnya diganti ya. Si penjualannya jadi 30 juta. Berarti informasi yang lainnya tetap sama ya. Cuma penjualannya aja yang diganti. Ada yang mau? Edrianti. Silakan. Disebutin aja, Pak. Sebentar. Kayaknya mending langsung ditulis aja ya jawabannya. Tadi saya lagi buka Excel-nya loading ya. Assalamualaikum, Pak. Oki izin nggak bisa buka ke sinaunya, Pak. Pas masuknya nggak bisa wae. Iya, emang pasti gitu. Soalnya kan di settingnya di jadwal reguler. Ya. Kalau mau ngabsen harus di hari kuliah gitu. Makanya nanti absennya 2 kali di pas jam kuliah, di hari kuliah hari Rabu ya, jam 7. Jam 7, ya. Jadi nanti aja. Ya, Pak. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Aduh, lah. Ya. Oke.
Kelihatan nggak Edrianti ini? Sebelah kiri soal ya, sebelah kanan ininya ya, Excelnya. Pertama apa dulu nih paling atas? Tahun. Ini bangunan dulu kali ya. Bangunan, terus apa lagi? Peralatan. Peralatan, terus Modal kerja. modal kerja. Terus kalau nggak salah ini tahun ke-0, 1, sampai berapa? Sampai 5, Pak. Ini kan umur ekonomisnya 5, berarti sampai 5. Bangunannya berapa? 12 juta. Peralatannya berapa? 8 juta. 8 juta. Terus modal kerjanya? 6 juta. 6 juta. Terus nggak usah ditotal ya, karena nanti aja totalnya. Terus di sini ada penjualan ya, kalau nggak salah ya. Penjualan. Penjualannya berapa? 30 juta, Pak. 30 juta berarti semuanya untuk 5 tahun. Habis penjualan ke biaya ya? Biayanya apa aja? Biaya variabel. Biaya variabel. Biaya tetap. Biaya tetap. Terus? Penyusutan bangunan. Penyusutan bangunan berarti penyusutan peralatan. Penyusutan peralatan. Terus apa lagi? Dapat laba ya? Laba sebelum pajak, terus di sini kalau nggak salah pajak, terus laba setelah pajak gitu ya. Oke, biaya variabelnya berapa? 60%, Pak. Yang tahun ke-1 jadi 18 juta. 60% kali 30 juta. Sama ya semuanya ya? Iya. Biaya tetap juga sama ya, kan namanya juga biaya tetap, masa berubah? Yang berubah mah cukup dia aja ya. Biaya tetapnya berapa? 5 juta. Oh ini ada 5 juta ya. Terus penyusutan bangunan, caranya ngitungnya berarti sama dengan 12 juta. Ada sisa, ada sisa nilai, ada nilai sisa nggak sih? Ada ya? Nilai sisanya berapa ya? 7,5 ya? Berapa penyusutannya, Edrianti? 225. Ya, betul. Iya, salah. Penyusutan peralatan berarti 8 juta dikurangi berapa nilai sisanya ya? 2 juta. 2 dibagi berapa? Dibagi 5 ya? Dibagi 5. Dibagi 5. Berapa? 12 juta, gede banget. Berapa Edrianti penyusutannya? Penyusutannya 1.200.000, Pak. Oke. Laba sebelum pajaknya berapa? Edrianti. 5.575.000. Dapat dari mana?
Penjualan dikurang biaya. Biayanya apa aja? Biaya variabel, biaya tetap, penyusutan bangunan, sama penyusutan peralatan. Hasilnya berapa? 5.575.000. Pajaknya berapa persen? 40 ya. Jadi berapa pajaknya? 2.230.000. Sama semua ya? Iya, Pak. Laba setelah pajaknya berapa? 4.770.000. Berapa? 4.770.000. Dapat dari mana? Dari laba sebelum pajak ditambah, Tambah apa dikurang? dikurang pajak 40%. Jadi berapa? 3.345.000. Oke. Nah, setelah ini kita mencari ini ya, arus kas bersihnya ya. Jadi penyusutannya yang dua-duanya ya. Berapa? Satu 425 gitu. Ya. Terus dapat namanya arus kas operasi ya. Arus kas operasi. Berarti berapa hasilnya? Hasilnya berapa Edianti arus kas operasi? 4.770.000. Ya, tuh. Nah, terus apa lagi? Modal kerja ya. Modal kerjanya kita isi hanya di tahun kelima saja karena dia umur ekonomisnya 5 tahun. Berapa modal kerjanya? Modal kerjanya berapa? 6 juta. Terus nilai sisa bersih. Nilai sisa bersihnya itu berarti dari bangunan sama peralatan. Bangunannya berapa? $7.500.000, Pak. 7.500.000. Terus yang peralatannya 2 juta ya, 2 juta. Kebanyakan. Nah, terus dapat nilai modal kerja ditambah nilai sisa bersih. Jadi dapat arus kas bersihnya di tahun ke-5. Berapa? 20.270.000. 20 juta. Dari mana? Iya, Pak, salah dari. Bentar. Kan yang ditambahin tuh arus kas operasi, ditambah modal kerja, tambah nilai kas bersih. Berapa hasilnya tadi? Bentar, Pak, salah. Benar. 20.270.000. Tadi saya belum nambahin yang arus kas dari operasinya. Itu untuk tahun ke-5 ya. Tahun ke-1 berapa? 4.770.000. Ya, tuh ya. Tahun ke-0?
26 juta. 26 juta. Oke. Terus bunganya berapa persen ya? 10%. 10 ya? Tahun ke-1 berapa? Sama ya kayak kemarin ya, 0,9091. Tahun kedua berapa? 0,8264. Terus? 0,7513. Terus? 0,6830. Terus? 0,6209. Terus present value-nya berapa tahun ke-1? 4.336.407. Tahun kedua? 3.941.928. Tahun ketiga? 3.583.701. Tahun keempat? 3.257.910. Tahun kelima? 12.585.643. Oke. Sekarang net present value-nya berapa? Berapa net present value-nya? Bapak bukan kalau yang di atas yang 4.336 itu bukannya net present value-nya. Oh, yang ini. Iya, Pak. Bentar, saya lihat lagi. Enggak kok. Present value. Ini present value. Ini net present value. Net present value dapatnya dari total. Net present value dapatnya dari total ya. Sama dengan ini present value ditambah tahun ke-0. Karena net present value-nya positif, jadi proyek layak dilaksanakan. Gitu. Payback periodnya berapa, Edrianti? 4,86 tahun. 4,86. 86. Dapat ngitungnya dari mana? Cara ngitungnya gimana? Sama dengan Sebentar pakainya sama. oh ngitung dulu akumulasi ya? Boleh. Cara ngitung akumulasi gimana, Edrianti?
Ini tahun ke-1 pasti minus 26 juta. Hujannya banyak. Gimana? Oh, ini ke belakang, harusnya ke sini. Kamu di sini sih, anak. Bukan katanya mau ini. Berenang. Gimana? Akumulasi tahun ke-1. Cara ngitungnya? NPV tahun ke-0 ditambah NPV tahun selanjutnya. NPV tahun ke-0 ditambah tahun selanjutnya. Hei bocil, berisik. Akumulasi, oke, udah ya. Kayak gini bener nggak? Sama nggak? Sama. Oke, setelah itu baru kita bisa ngitung payback periodnya ya. Gimana caranya? Tahun terakhir minus. Tahun terakhir minus itu keempat ya. 4. Terus? Ditambah minus tambah berapa? Keempat. Berapa? NPV tahun keempat. 10 juta dibagi gimana? Ayo. 10 tahun nggak mungkin. Gimana cara ngitung payback periodnya? Tahun terakhir minus 4. Terus? Terus gimana? Gitu. Iya, Pak. Tahun minus terakhir ditambah akumulasi minus terakhir dibagi NPV yang berikutnya. Jadi 4,8 tahun. Atau berapa bulan? 58,37. Ya, 58 bulan. Gitu deh. Terus apa lagi? Udah ya? Kalau yang harga perolehan nilai sisa sih sama aja ya. Nah ini ya jawaban untuk
soal kemarin. Ini udah dibahas ya. Sebenarnya yang susah apanya ya di sini ya? Pertama yang bagian atas gampang, ini dari soal. Bagian bawah penjualan dikurangi biaya-biaya. Itu juga gampang ya. Mungkin yang agak susah di ngitung payback period ya. Gitu. Oke. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Jadi kalau pertemuan yang lalu ya, kita itu menganalisis perluasan namanya. Jadi perluasan. Nah, kalau sekarang penggantian. Maksudnya gimana penggantian itu? Jadi kalau penggantian ceritanya kita itu punya mesin lama yang kita gunakan untuk produksi. Tapi kita tuh ada tawaran buat menambah dengan mesin baru. Gitu. Ya. Di sebelah kiri ada nih contoh soalnya. Apakah kita harus mengganti mesin lama kita dengan mesin baru atau enggak? Sebelum kita jawab itu, kita harus melakukan perhitungan dulu. Gitu. Bagaimana perhitungannya? Nah, kita akan mulai ya. Pertama, kita akan membandingkan dulu antara mesin lama sama mesin baru. Dimulai dari harga perolehan sampai dengan penyusutannya. Oke. Nah, ini harga perolehan, berarti di sini ada mesin baru, mesin lama. Berapa harga perolehan untuk mesin baru? Berapa? Informasi soalnya ada di sebelah kiri ya. Rp12.000 bukan, Pak? Harga perolehan mesin baru 12.000. Ya tuh ya. Kayaknya kita mendingan mesin lama dulu ya. Baru mesin baru. Mesin lamanya berapa? Rp7.500, Pak. 7.500. Betul ya, 7.500. Kan ini nih, mesin lama, ini informasi tentang mesin lama. Cost-nya pada saat kita membeli 10 tahun yang lalu, namanya juga mesin lama ya, itu 7.500. Umur ekonomis 15 tahun, harga pasar 1.000. Jadi harga perolehan itu kan harga ketika kita mendapatkan mesin tersebut. Gitu. Kalau mesin baru berapa tadi? 12.000, Pak. 12.000 dari mana? Soal, Pak. 12.000 dari, oh ya dari soal ya, 12.000. Oke. Terus kita masukin umur ekonomisnya.
Berapa yang mesin lama? 15 tahun, Pak. 15 tahun. Kalau yang baru? Kalau yang lama? 15 tahun, Pak. Yang lama 15 tahun, yang baru 5 tahun. 5 tahun, Pak. Sekarang nilai sisa. Mesin lama ada nilai sisanya nggak? Mesin lama ada nilai sisanya nggak? Nggak ada ya? Nggak diketahui. Jadi kita tulis 0. Kalau mesin baru ada nilai sisanya? Ada, Pak. Berapa? 2000. 2000 ya, 2000. Nilai sisa itu nilai yang apabila kita jual itu menghasilkan gitu. Kayak misalkan mobil kan, mobil itu 5 tahun, tapi di tahun ke-6 kan masih bisa dijual ya. Nggak 0. Kalau kita depresiasi sampai 0. Sekarang harga pasar. Mesin lama berapa harga pasarnya? 1.000, Pak. 1.000. Kalau mesin baru ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Harga pasar mesin baru itu ya ini, harga perolehan 12.000 kan namanya juga baru gitu ya. Tapi yang dimaksud harga pasar ini harga pasar saat ini kalau kita belinya dulu gitu. Terus perubahan biaya kalau kita beralih dari mesin lama ke mesin baru. Di soal ada ya. 8.000 menjadi 4.000. Berarti perubahannya berapa? 4.000. 4.000. Gitu. Itu perubahan biaya ya. Kalau mesin lama nggak ada perubahan biaya. Dari dulu kan emang segitu. Jadi ini kalian kasih tanda atau kasih ini perubahan biaya akibat digantinya mesin lama dengan mesin baru. Kemudian di sini ada pajak. Pajaknya sama ya 50%. Terus apa lagi yang belum? Kenaikan modal kerja. Kenaikan modal kerjanya 1.000. Terus penyusutan. Nah, ini nih. Penyusutan. Penyusutannya berapa? Mesin lama. Caranya sama ya kayak kemarin. Berapa? Harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Ya kan? Kalau kita pakai garis lurus. Jadi berapa? 7.500 ya. Dikurangi berapa? Kurangi 0, Pak. Kurangi 0 ya, karena nggak ada nilai sisanya. Dibagi 15. 15. Ada yang udah ngitung? Berapa hasilnya? 500. Pak. 500, Pak. 500. Ya, kenapa? Sama baju kayak baju haji. Sekarang yang mesin baru. Cara ngitungnya sama ya. Gimana cara ngitungnya? 12.000 dikurangi 2.000 dibagi 5 tahun. 12.000 dikurangi 2.000 dibagi 5 tahun. Hasilnya berapa? 2.000. Terakhir kita ngitung nilai buku. Kalau nilai buku itu yang kita hitung hanya mesin lama aja. Kenapa? Karena mesin lama mah udah ada akumulasi penyusutan.
Kalau mesin baru mah belum ada kan, akumulasi penyusutan kan baru dibeli gitu. Cara ngitung nilai buku gimana? Gampang ya. Harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Harga perolehan mesin lama berapa? 7.500. 7.500. Akumulasi penyusutan mesin lama berapa? 500. 500 itu kan untuk 1 tahun atau untuk berapa tahun? Satu Satu tahun. ya. Jadi kan kalau ini akan akumulasi. Mesin lama ini udah dipakai berapa tahun? 10 tahun, Pak. 10 tahun. Berarti kalau ngomongin akumulasi berarti harus dikali total pemakaian. Jadi berapa? 5.000. Berapa? 5.000, Pak. 5.000, Pak. 5.000, Pak. 5.000. Dapat dari mana 5.000? 500 dikali 10 ya. 5.000. Jadi berapa nilai bukunya? 12.500, Pak. 12.500. Hah? 12.500 dari mana? Kan nilai buku itu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. 2.500, Pak. 1.500, Pak. 100, Pak. 1.500, Pak. 2.500. Saya dengarnya 12.500. Oke. Kalau mesin baru kita nggak ngitung nilai buku ya. Alasannya karena mesin baru itu belum ada akumulasinya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, nah ini cara pertama ya. Langkah pertama untuk menghitung atau menganalisis penggantian. Kita hitung dulu nilai bukunya. Setelah itu, baru kita ngitung arus kas bersih pada saat investasi dilakukan. Caranya, yang ke-1, biaya mesin baru. Kemudian nilai pasar. Ya. Kemudian penambahan pajak dari penjualan mesin lama. Yang ke-4, kenaikan modal kerja. Yang ke-5, dapat namanya total investasi bersih. Jadi langkah pertama, kita itu menghitung berapa uang yang harus kita keluarkan kalau kita beli mesin baru. Apakah kita bayar 12.000? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena kita masih punya mesin lama yang bisa kita jual. Gitu. Jadi ini biaya yang harus kita keluarkan 12.000 kan? Tapi kita punya mesin lama yang kita bisa jual. Berapa mesin lama yang bisa kita jual? 1.000, Pak. Berapa? 1.000 bukan? Ya, betul, 1.000. Penambahan pajak dari penjualan mesin lama, ini cara ngitungnya. Langsung aja ya, R dikali 1 kali 1 kurangi T. Gitu. R itu apa? Gitu ya. R itu dihitung dengan cara nilai buku
2.500 dikurangi harga pasar itu ngitung R. R itu apa tadi? Nilai buku dikurangi harga pasar. Itu R. Dikali 1 dikurangi T. T itu pajak ya. 1 dikurangi 50%. Sekali lagi, untuk menghitung R, itu adalah nilai buku dikurangi harga pasar. Pajak itu T ya. Nah, itu menghitung penambahan pajak dari penjualan mesin lama. Jadi kalau kita jual mesin, itu ada pajaknya. Berikutnya, kenaikan modal kerja. Berapa? Kenaikan modal kerja. Ini nggak dihitung. 1.000 Pak, 1.000. Betul ya, 1.000 ada di soal ya. Kenapa minus ya? Karena tadi ya. Nah, sekarang kita tinggal totalin. Jadi, untuk membeli mesin baru, yang harus kita keluarkan itu adalah 11.250. Gitu. Bukan 12.000 lagi karena kita punya nilai pasar. Gitu. Oke. Silakan. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita lanjut nih. Bagian yang kedua. Setelah kita mengetahui berapa investasi yang harus kita keluarkan untuk membeli mesin baru, langkah kedua adalah menghitung arus kas selama umur proyek. Umur proyeknya yaitu 5 tahun ya. Kan di sini mesin barunya pemakaiannya 5 tahun. Lebih sebentar ya. Dibandingkan dengan mesin lama. Emang gitu kan, kalau yang lama itu bertahan lama ya tapi kurang efisien. Kalau yang baru dia itu efisien tapi umur ekonomisnya lebih pendek. Seperti biasa, ini tahun ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Cara ngitungnya, penurunan biaya setelah pajak. Cara ngitungnya sama kayak tadi, 1 kurangi T dikali perubahan biaya. Yang ke-7, penyusutan mesin baru. Ke-8, penyusutan mesin lama. Ke-9, perubahan penyusutan. Ke-10, penghematan pajak dari penyusutan. Ke-11, arus kas bersih dari operasi. Kita mulai.
Penurunan biaya setelah pajak. Caranya 1 dikurangi pajak. Pajaknya 50%. Dikali perubahan biaya. Perubahan biayanya berapa ya? Berapa perubahan biayanya? 4.000. Betul ya, 4.000. Ya, hasilnya 2.000. Sama ya, untuk tahun ke-2 sampai dengan tahun ke-5 sama. Penyusutan mesin baru. Kita udah hitung tadi di atas ya. Berapa? Rp2.000 ya. Kita serahkan pada yang di atas ya. Penyusutan per tahun mesin baru. Penyusutan mesin lama berapa? 200. 500. 500 ya, kita serahkan pada yang di atas juga ya. Perubahan penyusutan. Nah, perubahan penyusutan mah berarti tinggal kita kurangin aja ya. Nomor berapa? Nomor 7 sama nomor 8. Selisihnya berapa? 1.500. 1.500. Sekarang penghematan pajak dari penyusutan. Nah, tinggal dikaliin ya. Ini caranya T dikali nomor 9. T-nya berapa tadi ya? 50% dikali 1.500. 750. Gitu. Jadi berapa arus kas bersih dari operasi? Kita tinggal jumlahin antara nomor 6 ditambah nomor 10. Nomor 6-nya itu penurunan biaya setelah pajak ditambah penghematan pajak dari penyusutan. Tahun ke-1 berarti 2.000 ditambah 750. Hasilnya 2.750. Silahkan. Ada yang tanya mau? Masih kuat? Masih panjang nih. Kita lagi ya. Kalau udah selesai mah udah beres dah ini. Tadi kuliah ya sebelumnya ya? Sabar ya. Yuk. Suruh siapa libur ya? Suruh negara ya. Oke, saya juga nggak mungkin sampai maghrib ya. Ini saya lagi di gunung, jadi pasti gelap nih di sini. Berikutnya bagian ketiga ya. Bagian ketiga, haus. Arus kas pada tahun terakhir.
Ini nomor seberapa? 12. Nilai sisa mesin baru. 13 pajak atas nilai sisa. 14 konversi dari kenaikan modal kerja. 15 total arus kas pada akhir proyek. Nilai sisa mesin baru. Berapa? Nilai sisa mesin baru 2.000 ya? Iya Pak, 2.000. 2.000. Nah ini. Pajak atas nilai sisa. Berarti cara ngitungnya gimana? 50% Ya betul, 50% kali 2.000. ya betul ya, semudah itu ya. Terus modal konversi dari kenaikan modal kerja. Tadi berapa kenaikan modal kerjanya? Ya betul. Berapa? 1.000 ya. Nah, yang pajak, karena pajak itu merupakan biaya, bukan pendapatan, kita kasih minus. Gitu. Yang kenaikan modal kerja tadi 1.000 ya. Bukan ini. Ini kenaikan modal kerja. Jadi berapa total arus kas pada akhir proyek? Tinggal ditotalin saja. 2.000 tambah kurangi 1.000 tambah 1.000. Ya 2.000 ya. Balik lagi ke awal. Silakan. Ada yang mau tanya? Masih gampang ya. Silakan, ada yang ketinggalan. Nanti ada rekamannya juga ya. Ada. Ini direkam nggak sih? Oh, direkam udah. Oke. Masih ada ya, tenang ya. Takutnya kalian ngerasa kurang susah. Ini masih panjang kok kalam. Sekarang bagian ke-4. Yaitu arus kas bersih. Hitungnya untuk tahun ke-0 ya ini 11.250. Untuk tahun ke-1 ya arus kas bersih dari operasi ditambah total arus kas pada akhir proyek. Sekali lagi, arus kas bersih dari operasi ditambah total arus kas pada akhir proyek. Kan arus kas bersih itu kan dapatnya dari arus kas bersih itu dari ya, total arus kas bersih dapatnya dari arus kas bersih dari operasi ditambah total arus kas pada akhir proyek. Tahun ke-1 sampai tahun ke-4 sama ya. Yang beda tahun ke-5. Oke. Baru sekarang kita bisa mencari present value-nya dengan
tingkat bunga berapa? Atau I-nya berapa? DF-nya berapa persen jadi? Ada yang mau coba jawab? Ya, betul ya. Segitu. %10. Kenapa 10%? Nah, di sini ya, di soal biaya modal 10%. Jadi biaya modal itu sama dengan interest atau bunga. Jadi istilahnya biar nggak serem ya, bunga namanya biaya modal. Mas, padahal itu juga. Nah, sekarang kita lihat tabel. Gitu ya. Kita lihat tabel. Berapa kalau tingkat bunganya 10% present value-nya. Nah, kebetulan karena tadi kita ngebahas 10% juga ya, kita tinggal pindahin aja nih. Gitu. Nah, ini tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Terus present value-nya kita tinggal kaliin saja. Nggak usah repot ya. 2750 total arus kas bersih dikali present value untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Gitu. Gampang ya? Silakan. Ada yang mau tanya? Hebat kelas ini. Saking fokusnya nggak ada yang nanya ya. Luar biasa. Oke. Terakhir. Analisis proyeknya nih. Tadi kan hitungan-hitungannya, sekarang analisis proyeknya. Jadi diterima atau enggak. Nah, sebelum itu kita seperti biasa ya. Hitung yang namanya payback period. Tapi sebelumnya kita hitung akumulasi dulu. Akumulasi tahun ke-0 ya, 0 ya, 11.250. Ya kan? Akumulasi tahun ke-1 tinggal ditambahin. Akumulasi tahun ke-0 ditambah present value untuk tahun ke-1. Gitu. Tahun kedua juga sama. Akumulasi tahun ke-1 ditambah present value tahun kedua. Begitu seterusnya. Gitu. Baru deh kita bisa ngitung yang namanya payback period. Nah, payback period yang kita pelajari kemarin, ya, kalau di sini istilahnya discounted payback period. Caranya, minus terakhir itu berapa? 4. Ditambah minus akumulasi minus terakhir dibagi 29 49,28 present value tahun ke-5.
Jadi 4,86 tahun. Atau 58,31 bulan. Jadi proyek ini layak dijalankan. Kalau net present value-nya kita bisa menjumlahkan dari tahun ke 0 sampai tahun ke-4. Sorry. Tarik kok lupa. Bukan. Gimana gitu net present value, kok lupa lagi. Oh, arus kas bersih ditambah ya. Ya. 11.250 ditambah present value. Atau kita bisa ngecek dari akumulasi tahun terakhir. Itu pasti sama. Kalau enggak berarti beda alias salah. Gitu. Jadi kesimpulannya gimana? Ya kesimpulannya diterima. Alias lakukan penggantian dari mesin lama ke mesin baru. Karena pertama NPV-nya positif. Alasan yang kedua karena discounted payback period-nya kurang dari 5 tahun. Gitu. Silakan. Ada yang mau tanyakan? Saya mau cari dulu colokan ya. Aduh, ribet sekali. Silakan, ada yang mau tanya? Ya. Gampang ya. Langsung UAS aja. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kalian harus mengerjakan soal latihan ini.
Tapi soal latihan ini bukan soal penggantian ya. Tapi soal perluasan. Oke. Ini soalnya itu yang udah kita bahas ya. Kalau misalkan nggak percaya, bisa lihat di slide yang ke-9 ya. Jawaban slide yang ke-9. Dulu kita pernah menganalisis proyek mana yang harus kita pilih. Proyek S atau proyek L di slide yang ke-9. Soalnya sama ya. Silakan dikerjakan. Seperti biasa, biar kalian nggak ada tugas atau nggak banyak tugas, kita bahas ya. Silakan yang mau tulis nama dan NIM-nya. Biar banyak yang dapat poin hari ini, kita recehin ya, kita potong-potong. Di sini tahun ke 0, 1, 2, 3, 4. Berapa tahun dia? 4 ya. Terus proyeknya proyek apa ya? S sama L. Proyek S. DF-nya berapa? 12%. Renita, silahkan. Buat yang S. Proyek S berapa? Perkiraan pendapatannya? Tahun ke-0 berapa? 10.000. 10.000. Terus? 6.500. Terus 3.000. 3.000 sama 1.000. Dapat dari mana ini? Di soal. Dari soal ya. Terus TF-nya dengan tingkat bunga 12%. Berapa tahun ke-0? Pasti 1 lah ya. Tahun kedua berapa? 0,8929. 8929. Nah, Terus 0,7972. sebentar. Jangan buru-buru. Oke. Yang kedua berapa?
0,7972. 0,7972. Ketiga, 0,7118. keempat, 0,6355. 6355. Berarti present value-nya berapa? Itu yang yang 0 10.000, min 10.000. Ke satu, Ke satunya 5.803. ya terus. Terus yang kedua 2.391. Oke, terus 2.135. terus 635. Oke. Terus kumulatifnya. Ya, yang tahun 0 10.000, min 10.000. Tahun ke satu, Ke satu min 4.196. dari mana? Dari 10.000 ditambah 5.803. Oke, lanjut. Yang ke tahun keduanya min 1.804. Tahun ketiga, 330. tahun keempat, 966. oke. Oke. Betul ya. Sekarang kita bukan kalian ya. Sekarang kita ngitung payback periodnya untuk proyek S. Silakan, ada yang mau? Payback proyek S. Naomi, silakan. Payback periodnya itu di tahun kedua yang minus terakhir kumulatif. Ya, 2. Terus ditambah minus berapa sih tadi itu? Ditambah minus yang kumulatif minus itu, Pak. Yang berapa? Yang 1805. Oke, terus Terus dikali apa dikurang? dibagi Dibagi 2135. 2135. Hasilnya Hasilnya 2,85 tahun. 2,85 tahun. Berapa bulan? 34 bulan. bulan. Oke. Naomi gampang banget ya, nggak kayak Renita ya. Ya udah nggak apa-apa. Rizky anak soleh. Ya. Silakan, ada yang mau tanya? Gampang ya. Berarti sekarang ngapain? Proyek berikutnya ya. Proyek berikutnya yaitu proyek yang L ya. Oh, rumusnya jangan dimasukin dulu atau nggak rame ya. Siapa mau proyek L? Menghitung Putri Ari. Mulai gelap. Ya, Putri Ari silakan. Ya. Kalau yang tahun itu yang ke-1, yang proyek L-nya kan yang tahun ke-1 3.500 sampai tahun ke-4. Oh, sama.
Gitu. Ya, Kalau Pak. Nah, terus untuk ini sama kali ya? iya sama Pak. Hasilnya untuk tahun ke 1 berapa? Tahun ke-1 3.125,15. Tahun kedua, 2.790,20. tahun ketiga, 2.491,30. tahun keempat, 2.224,25. kumulatifnya tahun ke 0, Itu minus 10.000. tahun ke 1, Minus 6.874,85. tahun kedua, Minus 4.084,65. tahun ketiga, Minus 1.593,35. tahun keempat. 630,90. Oke. Duh. Sekarang PP. Renita. Lah, pas saya ke toilet lagi. Oke. Silakan Renita. PP-nya setahunnya 3,72. Dari mana? Dari apa sih Negatif terakhir. tahun terakhir minus kumulatif ditambah minus terakhir dibagi NPV tahun berikutnya Hasilnya 3,72. kok beda? Oh, ditambah. Berapa bulan? 44,6. Oke. Gampang ya. Terakhir. Buat soal ini ya, terakhir. Kesimpulannya. Mana pertanyaannya ya? Nah, ini pertanyaannya. Kan nomor 1 udah, NPV udah, IRR sama MIRR kita enggak ya. Kita udah sepakati pertemuan yang lalu. Proyek mana yang disetujui? Nah, berarti nomor 2-nya nih. Proyek mana yang disetujui? Soal 2. City. Yang proyek L, Pak, karena PP-nya lebih cepat. Proyek L PP-nya lebih cepat. Iya, Pak. Emang proyek L berapa PP-nya? 3,72 tahun. Lebih lama apa lebih cepat? Salah, Pak. Berarti proyek S, Pak, karena lebih cepat. 2 tahun sama 3 tahun cepetan mana? Cepetan 2 tahun, Pak. Cepetan 2 tahun ya. Udah pernah sampai 2 tahun belum? Enggak. Lanjut. Proyek S ya. Proyek S. Alasannya tadi ya, lebih cepat. Oke, tuh. Kamu teh Siti Sinta. Area saya kopiin dulu, takut lupa yang dapat poin hari ini. Lanjut ke, saya garisin dulu. Pegal ya. Kalian ngasih pengganti hari Jumat, sore lagi. Kan lagi liburan. Apa ya, lupa lagi. Soal ketiga, astagfirullahaladzim. Silakan. Pilih mana kalau soal ketiga? Atau disetujui atau tidak?
Mutually exclusive. Lah, kok pada... Wah, Siti Sinta, silakan. Disetujui, Pak. Kenapa? Karena PP-nya kurang dari 5 tahun, Pak, dua-duanya. Ya, begitu ya. Nah, begitu jawabannya. Kalau nomor 4, gambarkan profil NPV. NPV itu bisa kita lihat dari itu aja ya, gampang ya. Dari kumulatif terakhir ya, tahun keempat, kumulatif tahun terakhir. Yang proyek S itu 966, proyek L itu 631, atau kita bisa ngitung dengan cara minus 10.000 ditambah dengan total present value, atau kita bisa lihat dari kumulatif yang terakhirnya ya. Itu dua cara. Begitu. Jadi proyek S itu yang paling besar. Pertama karena proyek S lebih cepat payback periodnya, yang kedua karena dia itu kumulatifnya lebih besar. 966. Ada yang mau tanya? Terakhir, kalau percaya. Ini ada soal. Kalau ini baru namanya penggantian. Perluasan, sorry. Yang kayak BKC. Di kelas tetangga ini tugas ya. Tadi itu. Cara ngerjainnya sama kayak perluasan BKC. Karena ini masih jam 5 ya. Jadi kita bahas aja ya. Sampai banyak anjing menggonggong di sini baru udahan.
Oke. Caranya kalian bisa sambil lihat itu ya. Investasinya apa nih? Mobil ya. Kayaknya kita belum keliling-keliling nih. Sekarang tanggal 28. Nomor 28. Robani. Silakan dibaca dulu soalnya Robani. Baik, Pak. Dibaca soalnya, malah mute. Nggak kelihatan, Pak, itu. Kecil banget. Coba buka yang A. Kita coba gedein. Suatu perusahaan transportasi akan membuka divisi baru, yaitu divisi travel. Divisi tersebut akan dimulai dengan 20 buah mobil yang dibeli dengan harga 80 juta per unit. Ditaksir umur ekonomis dan umur proyek selama 4 tahun dengan nilai sisa sebesar 10 juta per unit. Penyusutan menggunakan metode garis lurus. Travel tersebut akan beroperasi selama 300 hari dalam 1 tahun. Rata-rata pendapatan per hari per unit 150.000. Berbagai biaya tunai seperti penggantian ban dan ban kopling, rem ganti oli, perpanjangan STNK dan sebagainya ditaksir sebesar 5 juta per unit per tahun. Tarif pajak 35%. Asumsi tingkat bunga 15% per tahun. Apakah divisi baru ini layak untuk dibuka? Diminta hitung NPV dan discounted payback period. Jelaskan keputusan investasi yang diambil. Oke, terima kasih. Sekarang gimana cara ngerjainnya ya? Pertama seperti biasa ya. Jenisnya apa nih? Investasinya kan mobil. Berapa? Investasinya harus ngeluarin berapa? Coba. Gak tahu. Habisnya Robani. Regita. Berapa Regita? Iya, Pak. Berapa? Investasinya. Iya. Buat punya mobil 20 itu harus ngeluarin berapa, Regita? Mobilnya berapa biji, Regita? 20 buah mobil, Pak. 20. Satu buahnya berapaan? Satu buahnya 80 juta. Jadi berapa tuh investasinya? Totalnya berapa uang yang harus dikeluarkan untuk beli mobil? Belinya 20 unit, harganya 80 jutaan. Jadi berapa? Berapa? $1.600.000.000. Dari mana? 20 dikali 80 juta. 20 dikali berapa? 80 juta.
Nah, itu investasinya. Kan ini ceritanya perusahaan itu mau bikin divisi baru, namanya divisi travel. Investasinya apa? Ya namanya juga divisi travel ya. Berarti butuh mobil dong. Diputuskanlah beli mobil 20, harganya 80 juta. Berarti di tahun ke-0 harus ngeluarin uang 1,6 miliar. Begitu. Di sini pakai modal nggak ada ya. Karena ini mah bikin divisi baru, bukan perusahaan baru ya. Jadi nggak ada tambahan modal berbentuk uang kas seperti contoh soal yang sebelumnya. Terus berarti kita langsung ke penjualan ya. Coba siapa ya? Renita. Pak. Berapa penjualannya? Berapa? 150.000 bukan? 150.000. Travel tersebut akan beroperasi selama 300 hari dalam 1 tahun. Jadi tahun pertamanya berapa? Kan 150.000 mah per hari ya. Sedangkan kerjanya 300 hari. Jadi seharinya dapat 150.000, kalau 300 hari berapa? 45 juta. 45 juta. Itu 1 mobil apa 20 mobil? Itu satu mobil. 1 mobil. Kalau 20 berapa? Juta. 900 juta. Oke, coba ulangi lagi gimana cara ngitungnya? 300 dikali 150.000. 300, bentar, pelan-pelan. Yang lain juga. Terus? Dikali 20. Kali 20. Berapa hasilnya? 900 juta. Yakin? Yakin. Oke. Yang lain bisa ngikutin? Tahun kedua berapa dong, Renita? Sama, Pak. Bisa main aja? Iya. Oke. Renita suka disamakan, oke. Padahal masih enak dikursiin ya, daripada disamakan. Oke, lanjut. Penjualan. Habis penjualan berarti apa coba? Biaya ya. Biaya habis Renita itu Salsabila. Silakan. Iya, Pak. Biaya apa dulu nih? Biaya semua kayaknya Pak, pengganti ban, kupling, rem, ganti oli, perpanjang STNK dan sebagainya ditaksir sebesar 5 juta per unit Itu per tahun. biaya apa tuh? Bentar, biayanya apa aja tuh? 100 berbagai biaya tunai seperti penggantian ban. Ini biaya variabel apa biaya tetap ya? Salsabila. Biaya variabel, Pak. Yakin? Tetap deh, Pak. Iya, tetap. Yakin? Kenapa tetap? Kenapa variabel?
Kalau ganti ban itu tiap tahun apa enggak? Tergantung kondisi ban ya, Pak. Tergantung kondisi bannya ya. Kalau bannya ganteng diganti. Kalau kupling? Kupling juga tergantung kondisinya, Pak. Kalau misalkan kuplingnya udah jelek, bisa diganti. Oke, kita percaya ke montir Salsabil aja ya. Kalau rem gimana? Rem. Apa gimana kampas remnya? Oh, dalam banget emang Salsabil ini. Kalau perpanjangan STNK tergantung juga nggak? Setiap per tahun, Pak. Oh, per tahun. Oh, biro jasa juga ternyata Salsabil tahu banget ya. Jadi ini campuran biaya tetap sama biaya variabel ya? Iya, Pak. Oke, ya udahlah biayanya kita masukin biaya buaya sih. Biaya variabel dan tetap lah ya. Oke, berapa? 5 juta. Iya, Pak, 5 juta. 5 juta per unit. Per tahun. Jadi setahunnya berapa? Enggak 5 juta dong, kan 5 juta masih cuma satu. Kalau 20 berapa? Ya, Pak? Kan 5 juta itu per unit per tahun. Kalau 20 unit berapa per tahunnya? 100 juta, Pak. Dari mana 100 juta? 20 dikali 50. 20 dikali 5 juta. Oke. 20 apa? 20 buah mobil, Pak. Kalau mobil itu buah apa unit sih? Unit deh, Pak. Masa sebagai montir ke mobil buah unit ya? Oke, sekarang lanjut ke biayanya udah habis ya, berarti ke depresiasi ya. Coba Andika. Penyusutan. Ada Andika? Tidak hadir? Oke, kita catat dulu. Mana? Andika tidak hadir ya, berarti kita beralih ke paling atas lagi. Nah ini nih si Sulastriani nih. Dia selama sebelum UTS dia nggak pernah muncul nih. Ada Sulastriani sekarang? Nggak ada Sulastriani. Oke. Sulastriani tidak hadir. Sulastriani. Berikutnya Anissa Dea. Ya, Pak. Berapa penyusutannya? Penyusutannya berapa? Cara ngitung penyusutan tadi udah ya. Harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. 1,6 M dikurangi 200 juta dibagi 4, Pak. Hasilnya 350 juta. Oke, pelan-pelan. Takut sakit ke kepala yang lain. 1,6 M itu apa? (1,6 M apa?
Mobil, Pak, mobilnya. Mobilnya 1,6 M unit? Bukan, Pak. Perolehan. Oke, perolehan. Terus dikurangi apa tadi? Dikurangi nilai sisa, Pak, 200 juta. Dapat dari mana nilai sisa 200 juta ya? 20 mobil dikali 10 juta. 20 mobil kali 10 juta itu dapat dari mana? Dari soal, Pak. Dari soal. Terus dibagi berapa tadi? Dibagi 4. 4. Itu apa? Tahunnya, Pak. Umur ekonomis. Umur ekonomis. Hasilnya berapa? 350 juta. Iya, betul. Lah kok saya beda? Kurungnya kebanyakan gimana nih? Ini sama ini. Oh, ini dulu ya. Di sini. Nah, gitu. Tahun kedua berapa? Tahun kedua berapa? Sama, Pak. Sama. Disamakan kayak Renita. Oke. Yang lain bisa ngikutin ya. Habis ini berarti tinggal dikurangi penjualan, dikurangi biaya. Namanya apa ya? Laba ya. Sebelum pajak. Kita tanya Ferry. Iya, Pak. Berapa laba sebelum pajaknya? Gak usah nunggu bisikan-bisikan setan, ini bisa salah. Cara ngitung laba sebelum pajak gimana? Fer? Laba sebelum pajak, Pak. Iya, jangan mengulur waktu deh. 450 juta bukan, Pak? Dari mana? 900 juta dikurangin 100 juta. 900 juta dikurangi 100 juta berapa? Bentar, Pak. Juta dikurangi 100 juta dikurangi 350 juta, Pak. 900 juta dikurangi 100 juta berapa? 800 juta. 800 juta dikurangi 350 juta berapa? 500 juta, Pak. 500 juta. 450 juta, Pak. 450 juta. 900 juta itu apa? Biaya itu. 900 juta apa? Penjualan, Pak. Biaya penjualan. Kalau 350 juta apa?
penyesuaian, Pak. Penyesuaian sesuai Iya, sama Pak. siapa? Emang kita ngitung penyesuaian dari tadi? Penyusutan, Pak. Penyusutan. Kalau 100 juta apa? 100 juta teh ini teh biaya variabel dan biaya tetap, Pak. Oke, jadi laba sebelum pajak ngitungnya gimana? Penjualan dikurangin penyusutan dikurangin biaya variabel, Pak. Angkanya berapa? 900 juta dikurangin 100 juta dikurangin 350 juta, Pak. Oke. Kalau tahun kedua berapa? Sama, Pak. Berapa? 450 juta, Pak. Tahun ketiga? 450 juta. Keempat? 450 juta juga, Pak. Oke, betul. Lanjut ke Siti Nurhaliza. Ya? Suci kelewat. Suci kelewat. Oke. Suci. Suci. Untuk ngitung laba setelah pajak harus ngitung apa dulu? Kenapa, Bapak? Kalau mau ngitung laba setelah pajak, ngitung apa dulu? Ngitung pajak. Ngitung pajak. Pajaknya berapa persen? 35%. 35%. Jadi berapa pajaknya tahun ke-1? 35% dikali berapa? 25 apa 55? 35. Oh, 35. 35% kali? Dikali sebelum pajak. Berapa? 400. Berapa? 450 juta. 450 juta. Hasilnya? Hasilnya berapa pajaknya? 157.500. Oke. Kalau 35% dapatnya dari mana? Dari soal. Kalau 450 juta dapatnya dari mana? Sebelum pajak. Oke, betul. Tahun kedua berapa? Sama, Pak, sampai tahun kelima. Berapa? 157.500. Oke. Sekarang baru Siti Nurhaliza. Berapa laba setelah pajak? 92.500.000. Dari mana? Sebelum pajak dikurangi pajak 450 juta dikurangi 157.500. Hasilnya berapa? 292.500.000. Oke, tahun kedua berapa? Sama, Pak. 292.500.000. Betul. Oke, terus bagus. Iya, Pak. Terus kita ngitung namanya arus kas dari operasi. Sebelum ngitung itu, kita ngitung apa dulu? EAT plus penyusutan, Pak. EAT plus penyusutan berarti di sini apa dong? Setelah laba setelah pajak. Penyusutan aja. Apa? Penyusutan, Pak. Kan Penyusutan. Betul. Penyusutannya berapa? Tahun ke-1 dan sampai ke-4? 350, Pak. Dari mana? $350 juta dari mana? Masih lupa nggak? Masih ingat nggak? Harga perolehan
dikurangi nilai sisa harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dibagi nilai ekonomis. Angkanya berapa aja? 1,6 miliar dikurangi 200 juta dibagi 4. Oke, tuh. Sekarang Edrianti. Ya, Pak. Arus kas dari operasi. Gimana cara ngitungnya? Laba setelah pajak ditambah penyusutan. Berapa? 450 juta. Laba setelah pajak ditambah? Penyusutan. Penyusutan berapa? 450 juta. Masa 400, 200 ditambah 300? Jempol kamu makin gede kayaknya, jadi salah ini. 642.500.000. Dari mana itu? Laba setelah pajak ditambah penyusutan. Oke. Kalau di soal yang lalu kan ada modal kerja, kan ini nggak ada, jadi nggak usah ada modal kerja ya. Jadi nilai arus kas dari operasi itu sama dengan nilai sisa bersih. Kan biasanya ada modal kerja dulu. Tapi karena di sini nggak ada modal kerja, jadi langsung nilai sisa bersih itu ada di tahun ke berapa? Coba Ataya. Tidak ada Ataya? Ada. Ada. Tahun ke berapa Ataya nilai sisa bersih? Tahun terakhir, Pak. Tahun terakhir. Ke berapa tuh? Ke 10 apa ke 9? Tahun terakhirnya ke berapa? Tahun ke-5, Pak. Tahun ke-5. Yakin? Tahun ke-5 apa ke-6? Tahun ke-5, Pak. Yakin? Ke-5 apa ke-6? Tahun ke-6. Ke-6, yakin. Ke-6 apa ke-7? Coba lihat di soal. Dibaca baik-baik. Dengan seksama. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tahun ke-6 apa tahun ke-7? Yang terakhir itu. Tahun 5, Pak. Yakin? Ayo dong, tahun ke berapa? Coba dilihat di paragraf yang kedua di sini. Tahun ke-4, Pak. Tahun ke-4. Tahun terakhir apa serigala terakhir? Tahun terakhirnya jadi berapa nilai sisa bersihnya? Tahun ke-4, Pak. Iya, udah. Sekarang nilainya berapa? Nilai sisa bersih tahun terakhir. 200 juta, Pak. Dari mana 200 juta? 10 juta dikali 20 unit. 10 juta dari mana? Dari soal, Pak. Ada nilai sisa sebesar 10 juta per unit.
Oke. 20 dari mana? Banyaknya mobil. Mobil apa tuh? Mobil yang milik travel. Oke. Lanjut. Udahlah ya, sampai sini aja. Udah jam 5:30. Udah mulai gelap. Kasihan Suci kayaknya udah lapar kayaknya. Selesain jangan ya. Ya udahlah nggak usah lah ya. Biar jadi PR. Nanti kelas sebelah kalau kelas sebelah nggak belum sampai sini. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Gampang ya. Nah itu nanti ditulis ya. Tulis tangan, terus di-upload. Terakhir hari Selasa. Ya. Karena kan kamu jadwalnya Jumat. Jadwalnya kan Selasa, Rabu. Gitu. Nabila bagus banget itu. Gimana? Ada yang mau tanyain dulu? Kalau nggak ada, kita cukupkan saja ya. Nanti pertemuan yang akan datang kita bahas lebih lanjut tentang ini. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat liburan bagi yang menjalankan. Saya lagi menyepi dulu di Gunung Tinggi. Menunggu. Yap, gimana? Absen 2 kali hari Rabu berarti Pak? Ya, betul. Sama kayak tadi yang ada di grup ya. Gitu. Oke, makasih semuanya udah banyak orang dan banyak makanan ya. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Orang-orang.